adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk terus belajar. Kembali lagi bersama Bu Tride dalam pembahasan soal ujian sekolah mata pelajaran Matematika bagian 1. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan soal, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini mengenai pembahasan latihan soal ujian sekolah maupun materi pelajaran yang lainnya. Oke adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan ujian sekolah mata pelajaran matematika. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Hasil panen wortel 35.693 buah dan hasil jagung 28.764 buah. Jumlah keseluruhan hasil panennya adalah titik-titik. Oke, di sini ada jumlah. Nah, itu artinya dalam soal ini kita jumlahkan hasil panen dari wortel maupun jagung anak-anak. Oke, kita jumlahkan seperti biasa. Wortel itu 35.693. Kemudian jagung itu ada 28.764. Oke, kita jumlahkan. 3 ditambah 4 itu hasilnya 7. 9 ditambah 6 itu hasilnya 15. Kita tulis 5, kemudian simpan 1. Selanjutnya 1 ditambah 6 ditambah 7 itu hasilnya 14. Oke, kita simpan 1. Nah, sampai di sini seharusnya kita sudah mengetahui jawabannya anak-anak. Yang akhirnya ada 457. Kita cermati opsinya hanya ada di option yang A. Nah, itu artinya jawabannya adalah option A. Oke, kita lanjutkan. Nah, 1 ditambah 5 ditambah 8 itu hasilnya 14, kita simpan 1, kemudian 1 tambah 3 tambah 2 itu hasilnya 6. Oke, ternyata benar jawabannya adalah yang option A. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Hasil dari 27 ditambah min 19 dikurang 35 adalah, oke, di sini kita perhatikan ada 27 ditambah min 19. Nah, itu artinya sama dengan 27 dikurang 19. Oke, kita kurangkan. 7 dikurang 9 tidak bisa kita pinjamkan ke depan, sehingga ini menjadi 17. Nah, 17 dikurang 9 hasilnya ya 8. Nah, karena tadi ini kita sudah pinjam, artinya sudah habis. Maka 27 dikurang 19 itu hasilnya 8. Kemudian selanjutnya 8 dikurang 35. Nah, 8 dikurang 35 ini kan tidak bisa anak-anak. Nah, bisa juga kita tuliskan seperti berikut. Min, kita tukar tempatnya yaitu 35 dikurang 8. Oke, kemudian kita tuliskan min, 35 dikurang 8 itu hasilnya ya 27. Sehingga hasilnya yaitu min 27. Berarti jawabannya adalah option D. Betul sekali. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Suhu es krim di lemari es mula-mula min 3 derajat Celcius, lalu es krim tersebut dikeluarkan dari lemari es. Setiap 4 menit suhu es krim naik 2 derajat Celcius. Suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es adalah titik-titik. Oke adik-adik, jadi suhu mula-mula itu ada min 3 derajat Celcius. Kemudian setiap 4 menit suhu es krim tersebut naik 2 derajat Celcius. Nah, maka pertama kita menuliskan waktunya terlebih dahulu. Nah, suhu mula-mula itu artinya suhu ke 0 menit. Kemudian setiap 4 menit mengalami kenaikan hingga sampai dengan 16 menit. Nah, kemudian 4, kemudian 8, kemudian ditambah 4, 12, kemudian ditambah 4, 16. Oke, suhu mula-mulanya itu min 3 derajat Celcius. Kemudian setiap 4 menit mengalami kenaikan 2 derajat. Maka kita tambahkan 2. Jadi setiap 4 menit itu kita tambahkan 2. Min 3 ditambah 2 itu hasilnya min 1. Kemudian kita tambahkan 2 lagi. Min 1 ditambah 2 itu adalah 1. Kemudian kita tambahkan 2 lagi menjadi 3. Kemudian ditambah 2 lagi menjadi 5. Oke. Nah, sehingga suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es itu adalah 5 derajat Celcius. Oke, berarti jawabannya yang option A. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 4, yaitu FPB dari 24, 36, dan 40 adalah
Nah, berarti di sini kita mencari FVB dengan menggunakan pohon faktor anak-anak. Yang pertama itu ada 24. Oke, kita tulis 24. 24 ini kita bagi 2 yaitu menjadi 2 dikali 12. Kemudian 12, 2 dikali 6, 6, 2 dikali 3. Oke, jadi sampai di sini. Selanjutnya yaitu ada 36. Kita tuliskan 36. 36 yaitu 2 dikali dengan 18. Kemudian 18, 2 dikali dengan 9. 9 yaitu 3 dikali 3. Selanjutnya ada 40. Oke, kita tuliskan 40. Yaitu 2 dikali 20. Kemudian 2 dikali 10, kemudian 2 dikali 5. Nah, 5 ini tidak bisa dibagi lagi anak-anak. Oke, sehingga kita mendapatkan pohon faktor seperti ini. Nah, dari 24 kita perhatikan yaitu 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian 36 yaitu 2 ada 1, 2 berarti 2 pangkat 2 dikali 3-nya ada 2, 3 pangkat 2. Kemudian 40. 2-nya ada 1, 2, 3 berarti 2 pangkat 3 dikali 5. Oke, kita perhatikan di sini yang dicari itu adalah FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, dalam mencari FVB yang kita perhatikan itu yaitu angka-angka yang dimiliki oleh kesemua bilangan ini, yaitu angka-angka yang sama yang dimiliki oleh bilangan 24, 36, dan 40 itu adalah angka 2 ya. Jadi 24 memiliki angka 2, 36 memiliki angka 2, dan juga 40 memiliki angka 2. Nah, kemudian pangkat yang kita ambil itu adalah pangkat yang paling kecil atau pangkat yang terkecil adik-adik. Maka pangkat yang terkecil itu yang mana? Ini ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Iya, betul sekali. Yang kita ambil yaitu 2 pangkat 2. Nah, sehingga FVB dari 24, 36, dan 40 itu adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, jadi jawabannya adalah option yang D. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Sebuah pabrik handphone akan mengirimkan paket ke toko langganannya. Di pabrik tersedia 48 handphone merek A, 60 merek B, dan 90 merek C. Setiap paket berisi handphone merek A, B, dan C sama banyak. Paket paling banyak yang dikirim oleh pabrik tersebut adalah... Oke, jadi di soal yang nomor 5 ini kita juga mencari FPB adik-adik. Nah, di sini ada 48 HP merek A, 60 HP merek B, dan 90 HP merek C. Oke, kita cari FPB dari 48, 60, dan 90 ini. Nah, yang pertama itu ada 48. 48 itu dibagi 2 yaitu 24, kemudian 24 2 dikali 12, kemudian 2 dikali 6, kemudian 2 dikali 3 sama dengan 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 dikali 3. Oke, kemudian selanjutnya ada 60. 2 dikali 30, 2 dikali 15. Nah, 15 ini bagi 2 tidak bisa, sehingga 3 dikali 5. Maka 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian 90. 90 yaitu 2 dikali 45, kemudian 45 ini tidak bisa kita bagi 2, maka kita bagi 3. Hasilnya yaitu 15, kemudian 15 3 dikali 5. 90 ini sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Oke, caranya sama seperti tadi adik-adik. FVB itu kita perhatikan angka yang ada di setiap bilangan ini, angka yang sama. Jadi angka tersebut harus dimiliki oleh semua bilangan, baik itu 48, 60, dan juga 90 ini. Kita perhatikan angka 2 dimiliki oleh semuanya, angka 3 dimiliki oleh semuanya, angka 5 tidak dimiliki oleh 48, berarti bukan angka 5. Nah, kita perhatikan angka 2 dan 3. Nah, kita perhatikan angka yang memiliki pangkat yang paling kecil dari 2, yaitu yang ini anak-anak. 2 pangkat 1 atau 2. Sehingga kita tuliskan 2 dikali angka 3-nya kita perhatikan 3 pangkat 1, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. Berarti yang paling terkecil itu adalah 3 pangkat 1 atau 3. Nah, maka dikalikan 3 sama dengan 6. Nah, maka jawabannya adalah 6 paket, yaitu option yang B. Oke, caranya seperti itu adik-adik.
Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 6. Hasil dari akar pangkat 3 17.576 adalah, oke, di sini ada trik adik-adik untuk menjawab soal dari akar pangkat 3 ini. Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita tidak harus menghitung keseluruhan hasilnya adik-adik. Jadi contohnya itu seperti ini. Nah, misal 10 kita pangkatkan 3. Nah, 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Nah, 1000 ini kalau kita akar pangkat 3 kan menjadi akar pangkat 3 dari 1000 ini sama dengan 10. Nah, kita perhatikan angka ini kurang dari 17.576. Kemudian kita ganti dengan angka 20 pangkat 3. Nah, 20 pangkat 3 itu sama artinya dengan 20 dikali 20 dikali 20 sama dengan 8.000. Nah, 8.000 ini sama dengan akar pangkat 3 dari 8.000. Nah, kita perhatikan akar pangkat 3 8.000 lebih kecil dari 17.576. Oke, kemudian kita ganti dengan 30 pangkat 3. 30 pangkat 3 itu sama dengan 30 dikali 30 dikali 30 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 itu 27, kemudian nolnya ada 3. Nah, sama dengan akar pangkat 3 27.000. Oke, kita perhatikan hasil akar pangkat 3 ini dengan yang di soal. Nah, ternyata akar pangkat 3 yang ada di soal itu lebih kecil dari yang ini adik-adik. Nah, ini adalah nilai dari 30 pangkat 3. Nah, maka kita simpulkan jawaban dari akar pangkat 3 17.576 itu adalah lebih kecil dari 30 pangkat 3 dan lebih besar dari 20 pangkat 3. Maka dari option ini kita sudah ketahui yang mana jawabannya, yaitu lebih besar dari 20 dan lebih kecil dari 30, yaitu yang option A. Maka jawabannya yang nomor 6 itu adalah yang option A, yaitu 26. Nah, caranya seperti itu adik-adik, agar tidak memakan waktu yang lama untuk mengerjakan soal akar pangkat 3 ini. Jadi kita gunakan trik seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Bentuk sederhana pecahan dari 35/60 adalah, oke, kita bisa sederhanakan pecahan ini adik-adik, yaitu sama-sama dibagi 5. 35 dibagi 5 itu hasilnya 7, kemudian 60 dibagi 5 itu hasilnya 12. Maka pecahannya adalah 7/12, yaitu yang option ya A. Nomor 17 jawabannya A. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 8. Urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar adalah, nah adik-adik, untuk menjawab soal seperti yang nomor 8 ini, triknya yaitu kalikan KPK dari penyebut pecahan tersebut. Nah, seperti ini. Oke, di sini ada 0,25. Nah, 0,25 itu sama dengan 25/100. Nah, kita perhatikan penyebutnya adalah 100. Kemudian yang kedua ada 60%. Oke, 60% ini sama dengan 60/100. Nah, kita perhatikan penyebutnya juga 100 adik-adik. Oke, kita tuliskan dulu penyebutnya. Nah, ini sama-sama penyebutnya 100. Kemudian berikutnya ada 6/12. Oke, 6/12. Nah, 6/12 ini bisa kita sederhanakan, yaitu menjadi 1/2. Nah, maka penyebutnya ini adalah 2. Oke, kita tuliskan di sini 2. Kemudian selanjutnya ini ada 3/4. Nah, 3/4 ini penyebutnya adalah 4. Kemudian selanjutnya ada 0,8. 0,8 itu sama dengan 8/10. Oke, berarti ini penyebutnya adalah 10. Nah, selanjutnya kita perhatikan dari keempat angka ini, angka yang mana yang merupakan kelipatan dari angka yang lain. Contoh, 100, bisakah dibagi 2? Bisa. 100 dibagi 4? Bisa. 100 dibagi 10? Bisa. Oke, berarti yang kita ambil adalah angka 100 ini. Oke, selanjutnya 100 ini kita kalikan ke semua angka-angka ini, adik-adik. Oke, yang pertama kita kalikan 100. 25/100 dikali 100 yaitu habis. Hasilnya 25. Kemudian 60% kita kalikan juga dengan 100. Nah, ini bisa disederhanakan. Maka hasilnya 60. Kemudian 1/2 juga kita kalikan dengan 100. Bisa disederhanakan? Bisa. Nah, hasilnya 50. 50 dikali 1 yaitu 50.
Kemudian 3/4 dikali dengan 100. Bisa disederhanakan? Bisa, yaitu 100 dan 4. Hasilnya 25. 25 dikali 3 adalah 75. Kemudian ini juga kita kalikan 100. Bisa disederhanakan? Bisa, 100 dengan 10. Yaitu hasilnya 10. Maka 8 dikali 10 sama dengan 80. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita bisa mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, kita perhatikan dari 25, 60, 50, 75, dan 80. Nah, yang paling terkecil yaitu 0,25, kemudian 6/12, kemudian 60%, kemudian 3/4, kemudian 0,8. Oke, jadi jawabannya adalah yang ini adik-adik. Oke, kita cocokkan dengan option yang ada. Nah, yang paling cocok itu adalah yang option B. Nomor 8 jawabannya B. Oke, jadi caranya seperti itu adik-adik. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 9. Hasil dari 5/4/5 dikurang 3/4 ditambah 3/8 adalah... Nah, adik-adik, dalam soal pecahan seperti ini, sebaiknya bilangan bulat dan pecahannya itu dipisahkan. Nah, seperti ini, 5/4/5. 5/4/5 ini bisa kita pisahkan seperti ini, yaitu 5 ditambah 4/5. Kemudian dikurang 3/4 ditambah 3/8. Oke, jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya pecahan ini kita samakan penyebutnya, yaitu menjadi 5 per berapa penyebutnya? Iya, yaitu 40. Nah, kemudian selanjutnya 40 dibagi 5 itu hasilnya 8. 8 dikali 4 sama dengan 32 dikurang 40 dibagi 4 10. 10 dikali 3 30 ditambah 40 dibagi 8 hasilnya 5, 5 dikali 3 sama dengan 15. Sehingga 5 ditambah 32 dikurang 30 hasilnya 2, 2 ditambah 15 hasilnya 17/40. Sehingga jawabannya adalah 5 17/40, yaitu option yang C. Nomor 9 jawabannya adalah yang C. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang ke-10. Bentuk persen dari bilangan pecahan 13/20 adalah, oke, persen. Kita tahu persen itu artinya per 100. Nah, maka 13/20 dikali 100%. Oke, ada yang bisa disederhanakan? Tentu, 100 dengan 20. Sama-sama dibagi 20. Yaitu ini hasilnya 5. 13 dikali 5 itu sama dengan 65%. Berarti jawabannya adalah yang option B. Oke adik-adik, baiklah untuk penjelasan video kali ini kita sampai dengan 10 nomor soal. Untuk soal berikutnya akan kita jelaskan pada video selanjutnya. Nah, baiklah adik-adik, demikian yang bisa Bu Tede sampaikan mengenai pembahasan soal ujian matematika kelas 6 SDMI. Semoga apa yang Bu Tede sampaikan, apa yang Bu Tede jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui pembahasan mengenai soal ujian sekolah matematika. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembahasan soal maupun penjelasan materi-materi yang lainnya. Baiklah adik-adik, akhir kata Bu Tede ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.